Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan subuh ini kita masuk kajian Ramadan ke-26. Ramadan bulan diperintahkannya untuk banyak bersedekah, banyak berderma. Dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqau Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqau fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara ketika bulan Ramadan tiba. Tatkala itu Jibril menemui beliau Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran, dan Rasul adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan minarihil mursalah, dari angin yang bertiup. Ibnu Rajab rahimahullah itu berkata, ada di sini istilah ajwad. Ajwad itu dari kata al-jud. Itu berarti rajin dan banyak memberi atau berderma. Demikian kata Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Jadi maksud hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak bersedekah pada orang lain di bulan Ramadan. Ibnu Rajab juga menyebutkan pada diri Nabi SAW terkumpul berbagai sifat dermawan, rajin memberi. Beliau gemar berderma, baik dengan ilmu maupun dengan harta. Beliau juga mengorbankan jiwa untuk memperjuangkan agama. Beliau juga menempuh berbagai cara untuk memberikan manfaat pada umat. Bentuk kemanfaatan yang beliau berikan adalah dengan memberi makan pada orang yang lapar. Kalau dengan ilmu berarti menasihati orang yang bodoh, yang tidak tahu. Juga memenuhi hajat dan mengangkat derita orang-orang yang mengalami kesulitan. Di halaman lainnya Ibnu Rajab katakan, semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berderma itu lebih besar lagi di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Nah, kenapa bisa demikian? Kita lihat ada 7 alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemar atau semangat untuk memberi di bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan mulia, waktu mulia. Pahalanya berlipat ganda. Itu alasannya kenapa Nabi SAW yang pertama rajin sedekah. Yang kedua, rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang melakukan sholat malam dan orang yang berzikir. Nah, bersedekah ketika itu supaya membantu mereka agar mudah beramal. Maka sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang bersedekah dengan memberikan buka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga.
Alasan yang ketiga, di bulan Ramadan Allah juga berderma dengan memberikan rahmat dan ampunan, serta kita dibebaskan dari api neraka, lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Yang keempat, menggabungkan antara puasa dan sedekah itu lebih memudahkan kita lagi masuk surga. Coba kita lihat hadis dari Ali. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Di surga itu ada kamar yang luarnya itu bisa dilihat dari dalam dan di dalamnya bisa dilihat dari luar. Lantas orang Badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, "Untuk siapa keistimewaan-keistimewaan tadi?" Kemudian Nabi SAW katakan, "Liman atobal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam." Itu disediakan bagi orang-orang yang berkata yang baik, bicaranya baik, juga memberi makan pada orang yang butuh makan, digandengkan di sini dengan rajin puasa, kemudian melakukan sholat malam ketika manusia terlelap tidur. Dan ini kita dapati ketika kita lakukan puasa sampai malam hari juga kita lakukan amalan. Jadi kita jaga omongan, memberi makan, rajin berpuasa, kemudian sholat tarawih. Dan sifat orang beriman itu pasti mengumpulkan puasanya ada, sholat malamnya ada, sedekahnya ada, dan berkata baiknya juga ada. Yang kelima, menggabungkan antara sedekah dan puasa juga akan membebaskan kita dari neraka. Tentang puasa, Nabi SAW katakan, "As-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital." Puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang dari kalian ketika ingin berlindung dari pembunuhan. Juga kata Nabi tentang sedekah, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatu rajuli min jawfil lail." Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula salat seseorang selepas tengah malam. Yang keenam, kenapa kita dianjurkan banyak sedekah bulan Ramadan? Karena dengan sedekah juga akan menutupi cacat dan kekurangan ibadah kita. Makanya ada syariat zakat fitrah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'i minal lagwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata kotor, juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, zakat fitrah tutupi kekurangan tadi dari kata-kata yang enggak benar saat puasa. Kemudian yang ketujuh, disyariatkan banyak berderma ketika puasa, seperti saat memberi makan buka puasa, adalah supaya orang kaya dapat merasakan orang yang biasa menderita lapar, sehingga mereka pun dapat membantu orang yang sedang kelaparan tadi. Oleh karenanya sebagian ulama itu di masa silam itu mengatakan, ditanya kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa, jawab mereka, supaya yang kaya dapat merasakan derita orang yang lapar dan tidak melupakan deritanya. Juga yang dicontohkan oleh para ulama di antaranya Abdullah bin Al-Mubarak dan Hasan Al-Basri, mereka biasa memberi makan pada orang lain padahal mereka sedang berpuasa sunnah. Nah, ini 7 alasan kenapa Nabi SAW itu di bulan ini banyak sedekah. Ibnu Rajab katakan, siapa yang tidak bisa menggapai derajat isar, artinya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, maka jangan sampai ia tidak sampai derajat muasa, yaitu rajin memberi pada orang lain. Imam Syafi'i mengatakan, aku sangat senang ketika melihat ada yang bertambah semangat mengulurkan tangan membantu orang lain di bulan Ramadan, karena meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga karena manusia saat puasa itu sangat-sangat membutuhkan bantuan, di mana mereka telah tersibukkan dengan puasa dan sholat sehingga sulit untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang mencontohkan seperti ini ada Al-Qadhi Abu Ya'la dan ulama Hambali lainnya. Demikian, mudah-mudahan kita semakin semangat untuk ibadah, dan yang punya kelebihan rezeki semangat untuk memberi, dan mudah-mudahan Allah memberkahi setiap rezeki kita yang ada. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.